Selamat pagi semuanya, salam sehat. Coba ada yang tahu nggak ini obat apa saja? Ya, itu adalah obat asma atau saya bilang anti asma. Obat ini insya Allah akan kita bahas pagi ini supaya bisa menjadi bahan masukan buat kita semuanya. Nah, sebelum ngebahas obatnya, kita lihat dulu patogenesis asma atau asal-usul terjadinya asma. Asma ini adalah suatu reaksi antigen atau antigen dan antibodi, yaitu suatu respon alergi yang melibatkan adanya alergen. Di sini ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita, ya, masuk ke dalam tubuh kita dan nanti akan dilawan oleh sistem pertahanan tubuh kita, yaitu yang ada di dalam leukosit atau sel darah putih. Ya, nah dengan adanya masuknya alergen ke dalam tubuh kita, di dalam sel limfosit itu akan menyebabkan terjadinya pembentukan antibodi. Nah, antibodi ini sifatnya sensitif, spesifik, dia akan khusus untuk alergen yang sama ketika nanti ada serangan yang kedua atau yang selanjutnya. Nah, pada serangan yang kedua, ketika badan kita mendapatkan serangan alergen yang sama, ya, atau penyakit yang sama, ya, maka antibodi yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam leukosit, itu akan melawannya. Dan ini akan menyebabkan sel mastosit akan mengalami pecah atau degranulasi. Nah, apa saja yang akan terjadi ketika sel mastosit pecah? Di situ akan dilepaskan berbagai macam zat kimia. Ada sitokin, ada histamin, dan lain-lain. Nah, salah satu zat yang akan menyebabkan reaksi alergi adalah histamin. Ya, efek histamin tergantung di mana dia nanti berkaitan. Kalau di sistem pernapasan, histamin akan menyebabkan penyempitan pada saluran napas yang kita kenal sebagai bronkokonstriksi atau kita kenal sebagai penyakit asma. Oke ya, kita lihat. Apa saja obat-obat yang bisa digunakan sebagai obat asma? Yang pertama adalah anti-alergika, yaitu zat-zat yang bekerja menstabilkan mast sel supaya dia tidak pecah dan tidak melepaskan histamin. Obat ini sangat berguna untuk mencegah serangan asma dan rinitis alergi atau high fever. Jadi obat ini digunakan sebagai pencegah asma yang biasanya disebabkan oleh adanya aktivitas kita yang berlebihan yang menyebabkan yang bersangkutan mengalami sesak napas. Contoh zatnya adalah asam komorbikat. Nah, seperti ini contoh sediaan yang dijual di pasarannya. Jadi kalau nanti ada obat, misalnya seperti ini, ada Lomudal, atau komorbikat dan sebagainya, itu adalah zat-zat yang obat-obat anti asma yang mengandung asam komorbikat. Yang kedua adalah bronchodilator. Obat ini akan merangsang sistem adrenergik sehingga akan memberikan efek bronchodilatasi atau pelebaran saluran nafas. Biasanya obat ini digunakan kalau seandainya histamin sudah berkaitan dengan reseptor histamin yang ada di sistem pernapasan. Digunakan untuk asma bronkial, bronkitis asmatik kronik, dan emfisema. Yang termasuk sebagai bronchodilator ini, yang pertama adalah beta-2 adrenergik, misalnya salbutamol, fenoterol, ferbutalin, formoterol, procaterol, dan protoquinol. Yang kedua adalah anticholinergic, misalnya ipratropium bromida. Yang ketiga adalah derivat santin, misalnya aminofilin, teofilin, kolin teofenilat. Jadi, golongan obat ini akan menyebabkan melebarnya saluran napas atau namanya bronchodilatasi. Nah, ini contoh-contoh sediaan yang dijual yang efeknya menyebabkan bronchodilatasi atau pelebaran saluran nafas. Yang ketiga adalah antihistamin. Obat ini akan memblokir reseptor histamin sehingga histamin tidak bisa berkaitan dengan reseptornya dan tidak akan menyebabkan bronkokonstriksi atau penciutan saluran napas. Antihistamin memiliki juga daya anticholinergic dan juga sedatif.
Digunakan untuk terapi seperti demam high, urtikaria, ruam akibat sensitivitas terhadap obat, pruritus, serta gigitan dan sengatan serangga. Contoh obat yang termasuk antihistamin misalnya loratadin, cetirizine, fexofenadine, dan ketotifen. Ini contoh-contoh sediaan antihistamin yang bisa digunakan untuk mengatasi penyakit asma. Ya, ada loratadin, ketotifen, cetirizine, dan sebagainya. Yang keempat, ada golongan kortikosteroid. Obat ini akan meniadakan efek mediator penyebab peradangan, jadi digunakan untuk menghilangkan inflamasi. Contoh obat yang termasuk kortikosteroid ini, misalnya triamcinolone acetonide, beclomethasone dipropionat, flunisolid, budesonide, fluticasone propionat. Jadi obat ini akan mencegah terjadinya inflamasi atau peradangan pada saluran pernapasan. Ini contoh-contoh sediaan obatnya, ada yang diinjeksi, suntikan, ada yang dihisap atau inhaler, ada juga ya diteteskan dan sebagainya. Yang kelima adalah ekspektoransia. Efeknya akan mencairkan dahak sehingga mudah dikeluarkan. Pada serangan akut, obat ini berguna terutama bila lendir sangat kental dan sangat sukar dikeluarkan. Contohnya adalah amonium klorida, glyceryl glycolat, dan asetilsistein. Dan ini contoh sediaan-sediaan ekspektoransia yang bisa digunakan untuk mengatasi penyakit asma. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Salam sehat semuanya.